Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu yang telah berkenan meluangkan waktu untuk kami wawancarai dalam rangka pengumpulan data untuk proyek AIKA, biografi tokoh Aisyah. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai perjalanan Ibu dalam organisasi Aisyah atau Amal Usaha Muhammadiyah, termasuk pengalaman pribadi, program yang dijalankan, tantangan yang dihadapi, serta harapan terhadap generasi muda penerus organisasi. Kami berharap hasil wawancara ini bisa menjadi pembelajaran yang berharga, baik bagi kami pribadi maupun bagi kader-kader yang akan melanjutkan perjuangan dakwah dan pengabdian. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memulai dengan beberapa pertanyaan mengenai latar belakang Ibu terlebih dahulu. Baik, Ibu izin untuk memulai. Pertanyaan pertama, bisa diceritakan latar belakang Ibu atas nama, pendidikan, dan awal bergabung pada organisasi Aisyah, Ibu? Pertama, nama saya Suhartati, kemudian pendidikan S1 PGSD. Yang selanjutnya awal kami bergabung dengan Aisyah itu sekitar tahun 1985. Itu awalnya dari kami bergabung bersama pimpinan Aisyah, pimpinan Nasyatul Aisyah Cabang. Apakah sebelumnya Ibu emang udah Muhammadiyah apa belum? Dari awal memang saya sudah ada di Muhammadiyah. Baik. Untuk yang berikutnya Ibu, apa yang memotivasi Ibu aktif dalam kegiatan Aisyah atau Amal Usaha Muhammadiyah? Yang memotivasi saya memang karena saya pendidikan saya itu dari awal, dari TK sampai dengan SPG itu ada di Muhammadiyah, sehingga saya memang sudah terdidik dari kegiatan awal dari Muhammadiyah. Jadi saya pokoknya ada di Muhammadiyah. Jadi sudah sejak lama ya Ibu ya, di Aisyah ya Bu? Iya, sudah dari awal tahun itu, dari sekitar tahun 1980. Oh ya baik. Oke, kita next pertanyaan mungkin ke Ibu selanjutnya. Sejak kapan Ibu mulai terlibat aktif dalam organisasi Aisyah? Nama saya Sulianti dan pendidikan di 1 BK. Saya ditempel ini tahun 1985 sama-sama tadi, karena asli saya itu bukan lingkungan Muhammadiyah yang di dekat itu Jalan Galurang itu rata-rata NU, tapi saya kesini itu karena tugas. Saya mengajar di TK Aisyah. Sebelumnya saya memang belum pernah berorganisasi, karena saya dari SPG-nya pun saya bukan SPG Muhammadiyah, dan di sana ini rata-rata non muslim, dan saya di sana di SPG Kanisius. Tapi kenapa saya bisa di sini, Allah lah yang menjalankan saya. Walaupun 1985 saya sudah aktif, tapi 2010 baru dapat nomor induk Muhammadiyah tahun 2010, karena menjadi utusan dari cabang tempel. Alhamdulillah cabang tempel kemudian di itu kabupaten di Sleman diwakilkan, dan di sana tidak dapat, tapi hanya dapat kenangan 3 besar. Itu pengalaman saya waktu berorganisasi di Aisyah, dan alhamdulillah memang saya cocok di Aisyah, karena motivasinya saya harus menanamkan pada anak-anak didik saya keaisyaan ke Muhammadiyah. Jadi saya belajar itu ada motivasi harus menguasai keaisyaan dan Muhammadiyah. Itu motivasi saya, karena saya kerja di Aisyah, dan saya berpedoman saya tidak akan berkebun dengan sesukanya, tapi harus memupuk. Kalau memupuk itu tidak minta imbalan dari sawah saya, yaitu di TK Aisyah di sana.
duren sawit, tapi saya harus bisa menghidupkan TK. Walaupun sekarang hidupnya saya tinggal itu seperti muridnya tidak begitu banyak, tapi saya optimis saya tetap disuruh sebagai pengurus di sana. Saya sudah purna, Mbak. Saya sudah purna 24 kemarin, jadi sudah 1 tahun, hampir 2 tahun ini saya sudah purna. Ya, alhamdulillah masih percaya untuk ngurusi di sana, masih tidak lepas tadi, masih tetap mengurus di sana. Untuk Butati juga nanti diharapkan di sana. Jadi sejauh ini perjalanan ibu nyaman ya di Aisyah? Iya, saya nyaman dan saya sampai sekarang tetap mendampingi Butati. Dulu pernah sama Butati sama suaranya kalau pilihan itu. Tapi sekarang saya sebagai bendahara dulu, sekretaris bendahara. Saya tidak tahu pilihnya bagaimana, saya waktu itu pas haji jadi tidak mengikuti prosesnya. Baik Ibu, selanjutnya apa program unggulan yang pernah atau sedang dijalankan oleh Ibu dalam Aisyah Ranting Morerejo ini, Bu? Oh, yang pernah. Ya, program unggulan Ibu. Untuk program unggulan ini yang sedang dijalankan pada saat ini itu kemarin KWTA Moro Berkah Morerejo. KWTA Moro Berkah Morerejo, kelompok wanita tani Aisyah. Iya. Itu tempatnya ada di Plumbon Tengah, ya, ada di Plumbon Tengah, Morerejo Tempel. Kemudian kegiatannya yang sudah kami jalankan kemarin itu untuk pertama itu ambil lahan, membuat lahan untuk pertanian, kemudian persiapan untuk menanam itu membuat lubang-lubang, kemudian menanam, dan alhamdulillah saat ini sudah panen juga. Dari awalnya sayuran, kemudian menanam yang pohon namanya yang untuk tahunan sampai itu. Untuk sayuran kan cuma sementara. Untuk yang 5 tahunan itu kan 5 tahun ke depan, dan selanjutnya itu yang ditanam ada kates, pertama kates, apukat, akates itu yang segera menghasilkan dan sekarang sudah berbuah. Kemudian pohon jeruk, pohon alpukat, kemudian ada mangga ada, terus jeruk nipis juga ada, jeruk buah ada, kemudian untuk yang apotek hidup itu ada salam, ada serai, jahe, kencur, kunyit itu dan sebagainya, itu juga ada. Jadi meliputi sayuran, yang warung hidup, apotek hidup, kemudian yang pohon berbuah untuk ke depan. Untuk ke depan. Oh iya, baik. Iya, tumbuhan pokoknya untuk menabung itu jangka panjang. Oh iya baik Bu. Untuk kelompok tani Aisyah itu untuk anggotanya dari Aisyah saja atau dari luar Bu? Untuk anggotanya khusus Aisyah. Khusus Aisyah. Oh, ya, dari kegiatan Aisyah. Dan sudah mengadakan studi tiru juga di Bantul baru saja kemarin. Kemudian setelah selesai studi tiru untuk pembuatan ekoenzim sampah organik itu, kemudian dilanjutkan dengan tadabur alam ke pantai. Baik Ibu. Ya. Pertanyaan selanjutnya mungkin bisa ke Ibu. Apa dampak program tersebut bagi masyarakat atau lingkungan sekitar Ibu? Kalau saya kebetulan saya di dusun saya itu juga mengelola sampah. Saya kembangkan di dusun saya itu di RT
rumah-rumah itu tanaman di sana ada pupuknya yang dibuat bersama-sama. Nah, dalam itu hanya bekas itu tabungan air itu saya taruh di situ. Baik Ibu, untuk pertanyaan berikutnya bisa dijawab oleh Ibu ya Ibu. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menjalankan program-program Aisyah Ibu? Dulu ya. Iya baik Iya, Ibu. Bu. Nama saya Siti Mukarramah. Kalau tadi ditanyakan tentang pendidikan, ya pendidikan saya memang maaf ya, dari SD saya negeri, MTS negeri, PGA negeri, baru D2 juga negeri, dan ya saya meniti dari awal memang. Kemudian baru S1-nya UMM Magelang, S2-nya UMB. Nah, karena dari situlah saya mungkin dianggap dari PGA, dari MTS itu ada kakak senior ya, namanya Mbak In dan Rahmiati itu terus mengajar ke NA pada saat itu, terus sampai saya nikah ya, karena saya nikah mendapat seorang suami mungkin pada saat itu sudah di BCM sebagai sekretaris, otomatis saya langsung ya, pada saat itu saya masih NA, kemudian saya didatangi ke rumah sama Bu Banon senior dari Monorejo untuk ikut NA ke Monorejo ya. Setelah punya anak juga ya langsung ke Aisyah, pada saat itu masih anggota, pernah di Daksmen ya, pernah majelis apa itu PKS. Nah sekarang baru setelah tua ini itu ke majelis tablik ya. Dan program unggulan kami dari majelis tablik ya, ini adalah tahsin ya, dengan latar belakang mohon maaf Ibu Aisyah itu ketika membaca Al-Quran makhraj tajwid terutama makhrajnya, dari sampai sekarang pun saya mengucapkan kok itu kemarin kan diadakan setiap hari Ahad sore jam 16 sampai jam 17 di Darul Ulum. Monggo besok walaupun besok pagi itu ada acara milad ya, tapi insya Allah sore nggak libur, boleh datang ke sana dengan Ustaz Jimmy yang dari Subang itu. Jadi tadi sampai sekarang masih belum benar, merasa bodoh sekali gitu ya. Nah, terutama dibandingkan dengan saudara-saudara kita ya. Dan juga saya terapkan ketika saya di dusun, mohon maaf di dusun Krakan itu saya terpencil saya sendiri ya, sebelahan itu ya, sebelah SMK Muhammadiyah itu. Tapi ketika di sana karena ya harus hidup di masyarakat ya, di RT, di RW, di PKK, saya tetap saya tanamkan untuk tadarusnya, untuk membaca Al-Quran dari Al-Fatihah. Ketika dibetulkan baru dari dulu PKK itu mana begitu, oh kalau sejak dulu dibetulkan ya, ternyata juga ingin sekali dibetulkan seperti itu. Termasuk juga ini di program yang unggulan yang kedua ini kan dari PDA dianjurkan untuk mengikuti per PCA ya, lomba perawatan jenazah khususnya wanita, sehingga dari kami ini punya namanya Konitat ya, itu kan awalnya dari majelis taklik dan kader dijadikan satu pertemuannya gitu akhirnya. Tapi maaf ya, karena saya masih aktif di sekolah, pertemuannya pagi ya, saya tidak sering mengikuti juga, makanya ada ibu yang lain ya, itu besok kebetulan waktunya akhir Desember ini harus mengirim ke daerah. Tapi kemarin juga saya mau sendiri, tapi juga belum, saya sama Bu Bapak ini sama kendalanya adalah karena ibu juga waktunya tidak bisa. Baik Ibu, untuk tantangan yang dihadapi dalam menjalankan program-program Aisyah-nya bagaimana Ibu? Sampai sekarang mengajak untuk berbuat baik, mengajak untuk membaca yang baik. Sampai sekarang saya itu di PCA sendiri ya, susah sekali. Dari sekian awalnya itu kan
mohon maaf ya, saya sendiri sedang mau dikatakan kesel juga, monggo setiap Jumat Pahing pertemuannya jam 1:30 jam 1 katakanlah, untuk belakang nanti 1:30 dimulai sampai asar. Saya sendiri pulangnya jam 16 baru minimal presensi, sehingga nggak pernah berangkat. Tapi awal ketika saya utarakan majelis tabligh, ketika Baitul Arqam di Kaluran sudah saya tawarkan guru-guru TK, TK Aba, tapi juga guru TK Aba satu pun yang dari PCL, tapi kalau di Rantai saya kurang tahu, belum ada juga yang itu sampai sekarang sudah sudah berapa tahun ya, itu sekitar 3 tahun ini ya. Kendalanya mungkin ibu-ibu merasa sudah bisa ataupun memang waktunya, yes. Baik Ibu, ke pertanyaan selanjutnya, apakah ada kendala dari sisi internal, misalnya pendanaan atau partisipasi kader mungkin Ibu? Kendala internal. Ya, yang internal, misalnya pendanaan atau partisipasi dari kader-kadernya. Kalau pendanaan, insya Allah kita organisasi aja selalu gantian, selalu berjuang ya. Berjuang Allah itu untuk pendanaan insya Allah tercukupi, ada. Tapi kalau untuk kader-kader ya memang sekarang ini NA generasinya memang ya sudah Masih ini ada, rantai masih PCA juga jalan. ada, tapi juga kita di wilayah ya untuk seperti itu ya, mungkin Masih kurang ya Ibu? ya masih. Baik, untuk pertanyaan berikutnya mungkin bisa dijawab oleh Ibu Tati. Bagaimana strategi Ibu mengatasi kendala atau tantangan itu tersebut Ibu? Untuk strategi kami pokoknya selalu mengajak kepada ibu-ibu Aisyah maupun kepada kader-kader untuk menggantikan Aisyah dan NA, tetap kami tidak akan henti-hentinya untuk selalu mengajak pada ibu-ibu Aisyah dan anak-anak kami untuk tetap ke Aisyah dan selalu berjuang untuk Aisyah, walaupun karena kami nanti semakin lama kan semakin tua, jadi kami harus tetap teguh dan tetap harus semangat untuk mencari kader dan untuk tetap melaksanakan program-program dari kami seperti itu. Oke, baik Ibu, pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dijawab satu-satu dari Ibu masing-masing mungkin ya. Harapan Ibu terhadap generasi muda Aisyah ke depannya. Oke, dimulai dari Ibu dulu. Satu harapan aja Ibu dari Ibunya Satu masing-masing. harapan saya pokoknya nanti ketika kami sudah mulai tua, pokoknya saya ingin untuk pengganti sudah tumbuh kembali seperti itu. Mungkin dari Ibu. Harapan saya ya dari diri keluarga saya dulu, anak-anak saya itu ya dari Indonesia, kemudian menantu saya juga dari Indonesia. Harapan saya untuk bisa nanti terjun untuk menggantikan saya. Mungkin dari Ibunya. Dari ekonominya, karena maaf sekarang kan kerjaan sulit, hanya pengangguran. Kalau bisa ya generasi mudanya terutama masalah ekonomi, jangan sampai anak generasi mudanya pengangguran sehingga menjadi sampah masyarakat, sehingga akidahnya bisa tergoyah karena ekonomi. Harus sama. Ya. Baik Ibu, mungkin ini juga bisa jawab Ibu masing-masing. Pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada kader-kader agar tetap semangat dalam berdakwah Ibu? Satu pesan aja. Iya, yang pertama kami tetap untuk pesan kami, anak-anak tetap semangat untuk berjuang di jalan Allah. Mungkin dari Ibu. Harapan saya untuk masa depannya itu generasi muda itu bukan menghidup-hidupi Muhammad, itu bukan untuk memberikan materi, tapi terjun di
di lapangan. lapangan Oh. di Muhammadiyah, baik untuk kesehatan, yang bisa kesehatan, yang untuk sosial, bisa untuk kemanusiaan, harapan saya. Mungkin dari ibu. Untuk selalu sekolah dalam ibadah saja, karena sekarang banyak maaf ya generasi untuk berjamaah Di masjid. Oh. memakmurkan masjid kurang. Sangat kurang Sangat ya. kurang ya, Kurang, Ibu. saya ini terutama Ibu, saya ulangi, ya ibu. harapan kami selalu utama dalam beribadah, terutama sholat lima waktu, mengalir masjid, terutama sholat subuh. Ya, Jawa di masjid. Terima kasih banyak. Oke, baiklah Ibu, dari semua jawaban Ibu tadi dan wawancara kita tadi, kita bisa tahu ya teman-teman, perjuangan Betul, Ibu. ibu-ibunya untuk membangun organisasi ini sangatlah tidak mudah. Perjalanan ibunya juga sampai sekarang sangatlah tidak mudah juga. Dan kita bisa banyak mengambil pelajaran dari yang sudah kita tanyakan tadi ya Ibu ya. Mungkin teman-teman yang mendengarkan bisa mengambil manfaatnya juga. Baik, mungkin sekian wawancara pada siang hari ini Ibu. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi